Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunina Fikoh dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Beranggotakan 2 orang, yaitu teman saya Munira dan yang kedua saya sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Negara dan konstitusi adalah 2 konsep yang sering berkaitan dalam ilmu hukum dan pemerintahan. Negara sebagai identitas politik membutuhkan konstitusi sebagai aturan dasar yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Selanjutnya yaitu pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya konstitusi, negara akan kehilangan pedoman yang jelas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama, landasan hukum tertinggi. Semua kebijakan negara mulai dari keputusan pemerintahan hingga regulasi lainnya harus mengacu pada konstitusi. Yang kedua yaitu mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi juga mengatur bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu menjamin hak dan kebebasan warga negara. Konstitusi melindungi hak dasar setiap individu seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat yaitu memberikan identitas ideologis negara. Konstitusi juga menjadi refleksi dari identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. UUD 1945 pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 dan hingga kini menjadi landasan hukum bagi seluruh penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali amandemen yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem-sistem ketatanegaraan Indonesia dengan perkembangan zaman serta menguatkan demokrasi. Berikut beberapa contoh yaitu yang pertama, peningkatan kekuasaan rakyat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, penguatan fungsi lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial serta Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya yaitu penegasan kembali pentingnya hak asasi manusia dalam pasal-pasal tertentu. Selanjutnya yaitu isi dan substansi UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Yang kedua, pasal 28A sampai C menjamin hak asasi manusia seperti hidup, berkeluarga, beragama, dan berpendapat. Yang ketiga yaitu pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka menjamin keadilan bagi rakyat. Yang terakhir Pasal 33 perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu perilaku konstitusional yaitu taat hukum. Contohnya tidak main hakim sendiri, patuh pada peraturan. Yang kedua demokratis, yaitu seperti contoh mengikuti pemilu dan menghormati hasilnya. Yang ketiga menjaga kebenekaan. Contohnya menolak diskriminasi dan menyebarkan kebencian. Yang keempat kritis terhadap pelanggaran, yaitu berani menyuarakan jika ada tindakan yang inkonstitusional. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa konstitusi bukan sekedar dokumen hukum yang disusun untuk menciptakan tatanan negara. Lebih dari itu, konstitusi adalah cerminan dari cita-cita bangsa yang mengutamakan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, kita turut serta dalam menjaga keutuhan, kedamaian, dan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ini slide daftar pustaka. Saya mengambil dari sebuah jurnal tentang negara, konstitusi negara, dan konstitusi negara yang berlandasan pada suatu konstitusi. Yang kedua yaitu Widodo, negara hukum, konstitusi, dan demokrasi, dinamika, kekeluargaan, sistem ketatanegaraan.